Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.5. Selanjutnya yaitu IPA KD 3.8 dan IPS KD 3.3. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai cerita secara perinci. Yang kedua, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara perinci. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran 1 untuk pagi hari ini. Mari siapkan buku paketnya untuk menyimak apa yang nanti disampaikan. Ya, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua sani. Ya, apa pekerjaan orang tuamu? Ya, mari kita simak bacaan tentang Tupai dan Ikan Gabus. Ya, kalian simak bacaan berikut ini. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Ya, kali ini kalian untuk menyimak bacaan Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari Tupai tidak melihat Gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa Gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkannya airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa.
Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Ya, disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda, Ajeng Restiani. Ya, itulah bacaan antara ikan gabus dan tupai. Setelah kalian mendengar cerita tupai dengan ikan gabus, kalian supaya menjawab unsur-unsur cerita yang ada, antara lain ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Setelah menjawab unsur-unsur yang ada dalam cerita, kemudian kalian supaya mengerjakan lagi untuk menjawab soal bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut. Kemudian hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut. Tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beno. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Ya, itulah pekerjaan tentang pengrajin kayu. Selanjutnya kalian supaya menjawab dari bacaan tentang pengrajin kayu. Yang pertama, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Yang kedua, apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Kemudian kalian jelaskan. Yang ketiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Adakah pengrajin di sekitarmu? Ya, tuliskanlah tentang pengrajin tersebut dengan memuat produk yang dihasilkan, sumber daya alam yang dipakai, jenis pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ya, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di bawahnya. Ya, di dalam gambar terlihat bahwa pertama, pohon yang ada di hutan kemudian ditebang dengan cara memilih pohon yang usianya sudah tua. Kemudian kayu itu diangkut ke kota.
Kemudian oleh pengrajin dibuatlah kayu tersebut menjadi meja dan kursi. Kemudian hasil dari meja dan kursi tersebut dijual ke toko mebel, dan di toko mebel tersebut para pembeli membeli hasil pekerjaan dari tukang kayu tersebut. Ya, selanjutnya kalian supaya menceritakan proses yang terjadi hingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Yang pertama. Yang kedua, profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu. Yang ketiga, ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu cukup panjang. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Ya, ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang, seringkali karena kebakaran hutan. Ya, kalian bisa perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau merupakan menunjukkan bahwa adanya pohon, dan warna putih menunjukkan hutan itu gundul. Ya, dari tahun 1950 hingga tahun 2020 keadaan pohon di hutan Kalimantan semakin berkurang. Itu tandanya banyak pohon yang ditebangi, dan ada pula yang rusak karena terbakar. Menurutmu, bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Ya, kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2020. Kemudian bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan tahun 2010. Yang kedua, menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Yang ketiga, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yang keenam, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Ya, keberadaan hutan sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang kayu. Untuk itu, hutan perlu dijaga kelestariannya. Menurut kamu, bagaimana kenampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030? Jelaskan pendapatmu. Kemudian warnai peta di bawah ini dengan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Ya, kalian bisa mencarinya di internet, kemudian diwarnai sesuai dengan adanya hutan pada tahun 2030. Apakah semakin banyak atau malah tambah sedikit? Kemudian, apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan?
Ya, kalian tulis di buku tulis bagaimana cara untuk menghindari kerusakan hutan yang ada. Ya, demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat meski masih belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.